Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NPM A1A024009 dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Membaca Bapak Dr. Normansyah, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari soal-soal yang telah Bapak berikan pada e-learning. Sebelum memulai penyampaian materi, di sini saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli buah alpukat. Mari bersama kita berbagi ilmu membaca agar lebih cermat. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu hakikat keterampilan membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Hakikat keterampilan membaca menurut Tarigan pada tahun 2008, membaca adalah proses kompleks yang melibatkan aktivitas fisik atau penglihatan dan aktivitas mental atau sebuah pemahaman untuk memperoleh makna dari tulisan. Nah, yang artinya membaca ini tidak hanya melafalkan kata-kata, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengevaluasi makna yang terkandung. Kemudian tujuan dari membaca menurut Tarigan yaitu mendapatkan informasi atau data, kemudian memahami konsep atau ide, lalu menikmati karya sastra, kemudian meningkatkan keterampilan bahasa. Lalu ada juga yang terakhir ini, menyelesaikan tugas akademis atau profesional. Dan ada pula aspek-aspek dalam membaca. Yang pertama adalah aspek mekanis, yaitu kemampuan membaca secara lancar dan tepat. Lalu ada aspek fonetik, yaitu memahami hubungan antara huruf dan bunyi. Kemudian ada pula aspek kognitif, yaitu memahami dan menganalisis isi bacaan. Kemudian ada aspek afektif, yaitu minat dan motivasi membaca. Lalu ada juga aspek interpretatif, kemampuan menarik kesimpulan dan memberikan penilaian. Lalu soal nomor 2 yaitu perbedaan membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif ini adalah membaca yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap detail teks. Nah, biasanya membaca ini nih terdapat pada membaca teks pendek dan analisis yang menyeluruh. Kemudian membaca ini cocok untuk studi akademis atau analisis yang kritis. Nah, yaitu ada lagi membaca ekstensif yang fokus pada pemahaman umum atau gambaran besar teks. Biasanya membaca teks panjang dengan cepat. Kemudian ini cocok sekali untuk hiburan atau memperluas pengetahuan umum. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu hakikat dan manfaat skemata dalam membaca. Nah, hakikat skemata itu adalah pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang membantu seseorang memahami dan menafsirkan teks. Lalu ada pula manfaat dari skemata, yaitu meningkatkan pemahaman dengan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama, dan mempercepat membaca tanpa perlu memahami setiap katanya. Lalu dapat membantu dalam membuat inferensi dan juga meningkatkan daya ingat informasi. Lalu ada juga mengatasi kesulitan membaca dengan menebak arti kata sulit berdasarkan konteks. Kemudian ada soal nomor 4, yaitu hakikat dan jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatnya. Hakikat membaca pemahaman adalah proses membaca untuk memahami isi bacaan secara mendalam, menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam teks. Ada pula jenis-jenis membaca pemahaman yang terdiri dari membaca literal, yaitu membaca informasi yang eksplisit. Kemudian membaca inferensial, yaitu menarik kesimpulan dari informasi tersirat. Kemudian membaca kritis, menganalisis, mengevaluasi, serta menilai teks secara objektif. Lalu ada juga membaca kreatif, yaitu mengembangkan ide baru berdasarkan bacaan. Kemudian soal yang kelima adalah hakikat, tujuan, teknik, dan langkah membaca kritis pada berbagai teks.
Hakikatnya, membaca kritis adalah proses menganalisis, mengevaluasi, dan menilai isi bacaan secara objektif dan mendalam. Lalu, tujuannya adalah mengidentifikasi kebenaran dan keakuratan informasi. Lalu, mengevaluasi argumen dan bias penulis. Kemudian, manfaatnya yaitu mengembangkan pemikiran logis dan analitis. Kemudian ada juga tekniknya, yaitu yang pertama reviewing, questioning, making connection, evaluation, argumen, dan reflecting. Nah, kemudian ada juga langkah-langkahnya, yaitu yang pertama membaca dengan cermat, mengajukan pertanyaan reflektif, mengevaluasi argumen berdasarkan data atau bukti, menyusun pendapat berdasarkan pemahaman, dan soal nomor 6 yaitu perbedaan model membaca bottom up, top down, dan interaktif. Membaca bottom up yaitu memulai dari pengenalan huruf, kata, dan kalimat secara linear, fokus pada detail bahasa tanpa memperhatikan konteks. Lalu, membaca top down yaitu memanfaatkan skemata atau pengetahuan sebelumnya, lalu memahami teks melalui prediksi dan konteks. Lalu interaktif, ini adalah kombinasi dari bottom up dan top down ini tadi, menggabungkan detail bahasa dengan pengetahuan latar belakang. Jadi langsung saja soal nomor 7, yaitu sintak atau langkah-langkah metode membaca dengan SQ3R. Nah, SQ3R ini adalah survey, question, read, and review. Nah, survei ini adalah memindai teks untuk mendapatkan gambaran umum, sedangkan question yaitu mengajukan pertanyaan berdasarkan judul atau subjudul, dan read adalah membaca dengan cermat untuk menjawab pertanyaan. Lalu read adalah menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, yang terakhir adalah review, yaitu meninjau ulang untuk memperkuat pemahaman. Nah, soal yang ke-8 yaitu metode membaca SQ3R, DRTA, quantum reading, dan mind map. Nah, SQ3R ini adalah sistematis, meningkatkan pemahaman dan daya ingat, sedangkan DRTA ini adalah direct reading, thinking, and activity, yaitu melatih keterampilan berpikir kritis, sedangkan quantum reading ini yaitu fokus pada pemahaman cepat dengan meningkatkan kecepatan membaca. Sedangkan mind map adalah mencatat ide-ide utama secara visual untuk memperkuat pemahaman. Menurut saya SQ3R ini lebih unggul karena memberikan panduan yang jelas dalam memahami teks secara menyeluruh, mengembangkan keterampilan analitis, serta memudahkan pengingat kembali informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup pembahasan materi kali ini, saya akan membacakan sebuah pantun penutup. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, mari membaca dengan lebih teliti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.